Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Siska Wulandari dengan NPM A1A020036 dan teman saya bernama Arni Zuliandasari dengan NPM A1A020010. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai sastra zaman peralihan Hindu-Islam dengan membahas mengenai analisis dari Hikayat Jayalengkara dan Hikayat Nakhoda Muda dari mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pembimbing Ibu Vina Hiasa MPD. Baiklah, yang pertama Hikayat Jayalengkara. Hikayat ini termasuk salah satu naskah Melayu yang disebut oleh Wen Li dalam Nahunya pada tahun 1736. Naskah hikayat ini tidak banyak, kecuali hikayat Makdam dan Makdim, yang merupakan satu versi dari hikayat ini dan satu fragmennya yang tersimpan di Jakarta. Yang terkenal ialah naskah yang tersimpan di Perpustakaan Kebangsaan Singapura. Pemiliknya ialah seorang yang bernama Muwahhidin dari Kampung Malaka. Berikut adalah sinopsis dari Hikayat Jayalengkara. Diceritakan sebuah kerajaan ajam, sekarang, raja yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Saiful Muluk. Dia mempunyai seorang istri yang bernama Putri Sukandarum, namun tidak dikaruniai anak. Akhirnya dia menikah lagi dengan Putri Suganda. Bayang-bayang setelah menikah lagi, akhirnya dikaruniai anak kembar yang diberi nama Makdam dan Makdim. Permaisuri takut kehilangan kasih sayang dari suaminya, dan dia pun berdoa meminta anak. Doanya dikabulkan. Hatta berapa lamanya, ia pun beranaklah seorang anak laki-laki yang terlalu baik rupanya. Anak itu ialah Jayalengkara. Adapun semasa Jayalengkara jadi itu, negara pun terlalu makmur. Makanan murah dan banyak pedagang yang datang pergi. Segala ahli nujum, hulu balang dan rakyat sekalian juga mengucap syukur kepada Allah. Kemudian raja menyuruh anaknya yang lain, Makdam dan Makdim, pergi bertanyakan nasib Jayalengkara pada seorang kadi. Kadi itu meramalkan bahwa Jayalengkara akan menjadi raja besar yang terlalu banyak sakti dan segala raja-raja besar tiada yang dapat melawannya. Dan segala marga satwa juga tunduk kepadanya dengan khidmat. Mendengar ramalan demikian, Makdam dan Makdim menjadi sakit hatinya. Mereka berdusta kepada ayahanda mereka dengan mengatakan, jikalau Jayalengkara ada dalam negeri, negeri akan binasa. Beras padi pun juga akan menjadi mahal. Raja termakan fitnah ini dan membuang Jayalengkara dengan bundanya dari negeri. Naga guna menyelamatkan Jayalengkara. Bersama-sama mereka akan pergi ke negeri Pringgi. Jayalengkara menewaskan seorang ajar-ajar dan memaksanya masuk Islam. Dengan bantuan Raja Jin yang sudah masuk Islam, ia membebaskan Makdam dan Makdim dari penjara. Ratna Kasihan dan Ratna Dewi dikawinkan dengan Makdam. Bunga kumkuma putih juga sudah diperolehnya. Mengku bumi Mesir coba mengambil bunga itu dari Jayalengkara dan ditewaskan. Jayalengkara mengampuni dia bila mendengar sebab-sebab ia ingin mendapatkan bunga itu. Jayalengkara pergi ke Mesir dan memohon supaya putri Ratna Dewi dikawinkan dengan Makdim. Permohonannya diterima dengan baik oleh Raja Mesir. Bersama-sama dengan Ratna Kasina, Jayalengkara berangkat ke negeri Ajam Saukat dan menyembuhkan penyakit raja yang tak lain adalah ayahnya. Selang berapa lamanya, Jayalengkara kembali ke hutan untuk mencari bundanya. Ratna Kasina menyusul tidak lama kemudian, karena tidak tahan diganggu oleh Makdam dan Makdim yang sudah ke negeri Ajam Saukat. Karena berani mereka akan putri Ratna Kasina, Makdam dan Makdim coba membunuh Jayalengkara. Naga guna menyelamatkan dan membawanya bersama-sama dengan putri Ratna Kasina ke negeri Madinah. Raja Madinah dan sangat gembira. Jayalengkara dikawinkan dengan putri Ratna Kasina. Raja Madinah sendiri juga berkawin dengan bunda Jayalengkara. Hatta berapa lamanya, Jayalengkara pun menjadi raja. Negeri Madinah pun terlalu makmur dan besar kerajaannya. Segala raja besar pun menghantar upeti ke Madinah setiap tahunnya. Analisis Hikayat Jayalengkara. Unsur-unsur intrinsik dari Hikayat Jayalengkara. 1. Tema: perebutan tahta dan kedengkian saudara Jayalengkara di kerajaan Ajam Saukat. Yang kedua, tokoh dan penokohan pada Hikayat Jayalengkara. Tokoh Jayalengkara mempunyai penokohan suka penolong, pemberani, dan pemaaf. Walaupun telah difitnah oleh Makdam dan Makdim, tapi Jayalengkara tetap memaafkannya. Tabah, sabar, Jayalengkara tetap tabah menerima segala cobaan yang menimpanya. Kemudian, tokoh Saiful Muluk.
Penokohannya adil, mudah terprovokasi atau mempercayai fitnah Makdam dan Makdim terhadap Jayalengkara. Kemudian, tokoh Putri Sukandarum mempunyai penokohan sabar, penyayang, pemaaf, dan pandai menyimpan rahasia. Putri Sukanda Bayang-Bayang mempunyai penokohan karakter tidak digambarkan secara jelas dalam cerita. Makdam dan Makdim mempunyai penokohan pemfitnah, licik, iri hati. Ia memfitnah Jayalengkara karena iri hati. Kemudian tokoh Ratna Dewi mempunyai penokohan ambisius dan baik hati. Tokoh Ratna Kasina mempunyai penokohan bertanggung jawab dan sayang kepada orang tuanya. Tokoh Ratna Gemala mempunyai penokohan yang ambisius. Tokoh Raja Pringgi memiliki penokohan penyayang anak. Tokoh Kadi memiliki penokohan ramah, jujur, dan baik hati. Tokoh Naga memiliki penokohan penolong. Ia menolong Jayalengkara yang tengah kesusahan. Tokoh Mangku Bumi Mesir mempunyai penokohan jahat. Ia mencoba merampas bunga kumkuma putih. Kemudian tokoh Raja Madinah memiliki penokohan baik hati. Ia menerima kedatangan Jayalengkara dan menikahkannya dengan Ratna Kasina. Kemudian latar atau setting dari hikayat Jayalengkara. Yang pertama, latar tempat. Ada di Ajam Saukat, negeri Pringgi, di Mesir, hutan, dan Madinah. Yang kedua, latar suasana. Memiliki suasana menyedihkan dan bahagia. Latar alat menggunakan bunga kumkuma putih dan upeti. Kemudian, sudut pandang. Hikayat Jayalengkara menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang kelima, alur. Menggunakan alur maju. Tahapannya adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan. Pengenalan tokoh Jayalengkara dan tokoh-tokoh lainnya. Konflik. Konflik diawali dengan pengusiran Jayalengkara dan ibunya dari kerajaan karena difitnah oleh Makdam dan Makdim. Klimaks. Percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Makdam dan Makdim terhadap Jayalengkara dan perebutan kembang kuma-kuma oleh Makdam. Makdim, Putri Ratna Kasina, Putri Ratna Dewi, dan Putri Ratna Gemala. Belerayan. Jayalengkara mendapatkan kembali kembang kuma-kuma yang telah diperebutkan dan berhasil mengobati ayahnya yang sedang sakit parah. Penyelesaian, Jayalengkara menikah dengan Putri Ratna Kasina, anak Raja Negeri Madinah, kemudian menjadi raja segala raja yang hidup bahagia, sejahtera, dan sentosa. Yang keenam, gaya bahasa dari hikayat Jayalengkara. Secara umum, gaya bahasa yang digunakan dalam hikayat Jayalengkara adalah gaya bahasa biasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari yang menggunakan bahasa Melayu seperti patik, sembah, sabda, duli, dan sebagainya. Namun ada juga penggunaan majas, metafora, dan repetisi. Yang ketujuh, amanat. Iri hati, dengki akan mengalahkan dan mencelakakan diri sendiri. Menegakkan keadilan dan kebenaran harus dilakukan untuk mensejahterakan rakyat. Memaafkan kesalahan orang lain adalah salah satu bentuk menciptakan kedamaian. Adapun unsur ekstrinsik hikayat Jayalengkara. Yang pertama, nilai agama. Di sana disampaikan bahwa kita jangan suka memfitnah orang lain, jangan iri kepada orang lain, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dan jangan mudah percaya dengan ramalan. Nilai sosial. Nilai sosial yang disampaikan ialah tolong menolonglah dengan sesama. Dan nilai moral. Nilai moral yang disampaikan di dalam hikayat Jayalengkara adalah jangan menjadi seseorang yang pendendam dan jangan iri kepada orang lain. Baiklah, materi selanjutnya ialah Hikayat Nakoda Muda Balai Pustaka 1934. Hikayat Nakoda Muda yang juga dikenal dengan nama Hikayat Spisara atau Hikayat Raja Aznawi adalah sebuah hikayat yang sangat menarik bagi orang Eropa karena plotnya pernah dipakai Shakespeare dalam dramanya yang berjudul All's Well That Ends Well. Plot Shakespeare yang dipinjam dari Bacchus ini mungkin sekali berasal dari India. Pada abad ke-11, cerita ini juga dipakai dalam Katasari Sagara, cerita-cerita rakyat orang Kashmir di India dan orang Sinhalese di Sri Lanka. Juga ada yang mengisahkan ini. Sedikit sinopsis ceritanya. Ada seorang raja yang bernama Raja Ghaznawi yang berasal kerajaannya memerintah dengan adil.
sekali peristiwa, Baginda bermimpi memperoleh seorang perempuan yang amat sangat baik parasnya. Perempuan itu memakai kain merah dan memberi makan hati biri-biri panggang demi isi pinggangnya. Maka Baginda birahi akan perempuan yang dilihat dalam mimpi itu. Dua orang anak Perdana Menteri yang masing-masing bernama Husain Mandi dan Husain Mandari sanggup pergi mencari perempuan itu. Tersebut pula perkataan Husain Mandari, dua saudara pergi mencari perempuan yang dimimpikan raja itu. Segala rumah raja-raja, rumah pengawal, dan rumah orang besar semuanya diperiksa mereka. Tetapi perempuan seperti yang dimimpikan Baginda tidak dijumpai juga. Kemudian mereka sampai di pinggir negeri Betawi. Mereka bertemu dengan seorang tua yang mengambil kayu dan bertanya, "Adakah di dalam negeri ini rumah yang tiada berdapur?" Mereka mengikuti orang tua itu berjalan, tetapi kelakuan mereka menimbulkan prasangka di hati orang tua itu. Mereka mengambangkan payung semasa berjalan di dalam hutan, memakai kaos dan sarung kaki semasa menyeberangi sungai, serta menamai jambatan yang tiada pegangan itu jambatan monyet. Akhirnya mereka masih memperingatkan orang tua itu bahwa kalau sampai di rumah mestilah berdehem-dehem dahulu, barulah naik ke rumah. Orang tua itu tidak memberi perhatian kepada peringatan kedua orang itu. Setiba di rumah, didapati Siti Sarah sedang mandi telanjang kelihatan susunya. Orang itu menceritakan kepada Siti Sarah kelakuan dua orang muda yang dijumpainya di tengah jalan itu. Anaknya menjawab bahwa perbuatan kedua anak muda itu ada alasannya. Misalnya, kalau bapaknya berdehem-dehem dahulu sebelum naik ke rumah, niscaya ia sempat mengambil kain untuk menutupi susunya. Selang beberapa hari, Siti Sarah menyuruh seorang budak perempuan yang bernama Si Delima mengantar makanan kepada kedua anak muda itu. Makanan diantar itu ialah apem 30 biji, kuah 7 mangkuk, dan air sekendi. Ia juga berpesan, adapun sebulan itu genap 30 hari, dan sejumat itu genap 7 hari, dan ada ketika air pasang. Kedua orang muda itu menyumbat makanan itu dengan gembira dan memberi setel emas kepada Siti Sarah. Keesokan harinya, Siti Sarah berbuat pula makanan yang sama jumlahnya, pesanan pun sama. Tetapi kali ini Siti Delima bertemu kendakan di jalan yang memberikan apem sebiji, kuah 1 mangkok, dan air dikendi. Setelah menerima makanan yang kurang dari biasanya itu, kedua anak muda memberi pesan kepada Siti Sarah. Adapun sebulan itu kurang sehari 30, dan sejumat itu 6 hari juga, dan pasang itu sudah surut. Dengan demikian, Siti Sarah tahu perbuatan curang budak perempuannya itu. Pada suatu hari, Siti Sarah mempersilakan kedua orang muda itu di rumahnya. Disediakannya hati biri-biri dan isi pinggang yang dipanggang sebelum lauknya. Husain Mandari dan Husain Mandi melihat rupa Siti Sarah dan makanan yang disajikan itu. Pada pikiran mereka, Siti Sarah adalah perempuan yang dimimpikan Baginda. Gambaran Siti Sarah lalu dikirim kepada Baginda. Baginda sukacita melihat gambaran Siti Sarah tiada berbeda dengan perempuan yang dilihatnya di dalam mimpi. Utusan lalu dikirim untuk meminang Siti Sarah. Setelah pinangan diterima oleh orang tuanya, Siti Sarah diarak ke arah negeri Ghaznawi untuk dinikahi dengan Baginda. Maka Baginda pun terlalu kisah akan Siti Sarah dan memeliharanya seperti menantang minyak penuh. Adapun unsur-unsur intrinsik. 1. Tema. Seorang raja yang memimpikan ingin mempunyai seorang anak. 2. Alur. Menggunakan alur maju, mundur, dan campuran. 3. Latar. Yang berlatarkan di negeri Ghaznawi, istana, dan pinggir negeri Betawi. Sedangkan suasananya bahagia dan suka duka. Penokohan. Raja Ghaznawi baik hati dan dermawan. Husain Mandari suka menolong. Siti Sarah baik hati, cantik, dan pemaaf. Si Delima pembohong. Husain Mandi suka menolong. Dan adapun unsur ekstrinsik. 1. Nilai sosial. Tidak mementingkan diri sendiri, akan tetapi juga mementingkan orang lain. 2. Moral. Ketika memasuki rumah seseorang, haruslah kita memberikan salam terlebih dahulu. 3. Amanat. Jangan berburuk sangka terhadap seseorang yang kita sendiri belum mengetahui suatu kebenarannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.